Halo, selamat siang. Perkenalkan nama saya Yusak Febrian. Saya dari Universitas BSI Cengkareng, program studi Sistem Informasi. Pada video ini, saya akan menyampaikan penjelasan mengenai artikel saya yang berjudul Melawan Korupsi dimulai dari kebiasaan kecil yang jujur. Kita langsung saja ke topik utama. Korupsi merupakan salah satu masalah paling serius yang dihadapi oleh bangsa Indonesia hingga saat ini. Korupsi bukan hanya sekedar tindakan melanggar hukum, tetapi juga merupakan bentuk pengkhianatan terhadap rakyat. Dampak korupsi terhadap rakyat luas dan mempengaruhi banyak aspek kehidupan seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Selama praktik korupsi masih berlangsung, pembangunan negara akan terhambat. Kesejahteraan masyarakat sulit tercapai secara merata. Ini yang terjadi pada Indonesia saat ini. Namun, penting untuk dipahami bahwa korupsi tidak muncul secara tiba-tiba. Seseorang tidak serta-merta menjadi koruptor hanya karena memiliki jabatan tinggi atau kekuasaan. Korupsi justru berawal dari pola pikir dan kebiasaan kecil yang tidak jujur dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tidak hanya pemerintah, bahkan korupsi itu bisa jadi terhadap rakyat-rakyat juga. Korupsi justru berawal dari pola pikir dan kebiasaan kecil yang tidak jujur dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bukan hanya pemerintah saja, rakyat-rakyat juga kemungkinan akan bisa melakukan korupsi dalam hal-hal kecil, walaupun tidak seperti pemerintah yang dalam hal besar, tapi rakyat juga melakukan korupsi itu juga setiap hari, seperti korupsi waktu, korupsi lain-lain. Oke, ini contohnya yaitu seperti mencontek saat ujian. Nah, untuk mahasiswa juga ada kemungkinan untuk korupsi seperti ya itu tadi seperti menyuntik saat ujian, titip absen kuliah, memanipulasi laporan, mengambil uang kembalian lebih tanpa memberitahu, atau menggunakan fasilitas organisasi untuk kepentingan pribadi. Semua ini terlihat sederhana, tetapi menjadi bibit mental koruptif. Ketika ketidakjujuran dianggap lumrah sejak dini, maka akan sangat mudah bagi seseorang untuk melakukan korupsi dalam skala besar ketika memiliki kesempatan. Kita mungkin masih belum memiliki kekuasaan saja, mungkin karena kita masih mahasiswa, lebih baik kita tidak melakukan tindakan korupsi itu karena akan membuat kita terbiasa dengan hal-hal itu, sehingga kita saat kita memiliki kekuasaan, kita melakukan kekuasaan hak kita untuk melakukan tindakan itu. Dalam artikel ini jelaskan bahwa kejujuran adalah fondasi utama gerakan anti korupsi. Nah, kejujuran adalah hal utama yang menjadi fondasi untuk tindakan anti korupsi. Mahasiswa harus ditanamkan sejak dini, atau bukan mahasiswa saja deh. Semua orang harus ditanamkan sejak dini kejujuran itu. Kejujuran memang terlihat sederhana, tetapi memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan karakter masyarakat. Dengan membiasakan sikap jujur, kita sedang membangun integritas dalam diri kita. Integritas bukan hanya tentang berkata benar, tetapi tentang melakukan hal yang benar. Nah, kita bukan jujur dalam hal yang benar doang, tapi kita dalam melakukan tindakan yang jujur dan benar, itu salah satu integritas dalam hal yang benar. Meskipun tidak ada orang yang melihat, dan tetap konsisten memegang prinsip kejujuran kapanpun dan dimanapun. Nah, walaupun kita tidak dilihatin, kita kayak misalnya agak jam kosong saat mata kuliah, kita itu jangan korupsi waktu, walaupun tidak dilihatin oleh dosennya, kita tetap harus setidaknya belajar lah dalam hal jam kosong itu. Jadi walaupun tidak ada orang, kita tetap harus melakukan tindakan jujur itu, walaupun tidak ada yang lihat, tapi tetap aja bukan hanya manusia, bukan cuma manusia yang melihat kita, tapi Tuhan juga melihat kita. Tuhan itu ada di mana-mana, Tuhan itu bisa melihat segala kelakuan kita yang kita lakukan. Jadi kita bertindak jujur bukan hanya karena kita mau, tapi emang kita harus bertindak jujur karena kejujuran itu adalah yang utama. Oke, selanjutnya, tindakan anti korupsi tidak selalu harus dimulai dari hal-hal besar. Kita tidak harus menjadi pejabat negara untuk berkontribusi pada pemberantasan korupsi. Cukup dimulai dari tindakan kecil seperti mengerjakan tugas sendiri tanpa menyontek, transparan dalam mengelola dana organisasi, menolak ajakan berbuat curang, serta berani mengatakan tidak terhadap pungutan atau gratifikasi langkah-langkah kecil seperti ini.
Jika dilakukan secara konsisten, akan menciptakan budaya integritas dalam masyarakat. Jika semua yang tadi yang saya bilang tadi, kegiatan yang kejujuran itu yang dilakukan itu, maka sebuah menjadi pola hidup baru lah bagi masyarakat Indonesia. Jadi masyarakat Indonesia itu akan menjadi masyarakat yang jujur dalam berbuat setiap hari, dalam berbuat perlakuan dalam setiap hari. Dalam artikel tersebut juga, dalam artikel ini juga dijelaskan bahwa generasi muda, khususnya mahasiswa, memiliki peran strategis dalam gerakan anti korupsi. Generasi muda merupakan calon pemimpin masa depan bangsa, sekaligus agen perubahan masa kini. Mahasiswa dianggap sebagai kelompok yang kritis, kreatif, dan inovatif, dan memiliki kekuatan sosial untuk mempengaruhi lingkungan sekitarnya. Jadi mahasiswa itu memang generasi muda yang harus melakukan tindakan jujur itu, karena generasi muda adalah seperti mahasiswa itu adalah garda terdepan dalam menyampaikan aspirasi kepada pemerintah dan juga menjadi cikal bakal pemimpin baru lah untuk masa yang akan datang. Jadi mahasiswa juga harus memiliki sikap jujur dan anti korupsi. Nah, seperti yang dibilang ini, generasi muda merupakan calon pemimpin masa depan bangsa sekaligus agen perubahan masa kini. Maka jadi dalam kalimat tersebut bisa disimpulkan bahwa mahasiswa ya harus berbuat jujur dan anti korupsi, karena mahasiswa adalah garda terdepan untuk menjadi agen perubahan dan juga calon-calon pemimpin bangsa di masa depan. Oke, selanjutnya, karena itu mahasiswa diharapkan bukan hanya menjadi pengamat, tetapi juga pelopor gerakan anti korupsi, baik melalui tindakan langsung maupun kampanye edukatif. Ada banyak peran yang dapat dilakukan oleh mahasiswa, misalnya membuat kampanye anti korupsi melalui media sosial, poster, video, atau karya kreatif lainnya, seperti yang saya lakukan pada video ini. Mengikuti kegiatan literasi integritas, terlibat dalam diskusi atau seminar anti korupsi. Dan yang paling penting, menjadi teladan dalam kehidupan sehari-hari. Perlawanan terbesar terhadap korupsi bukan hanya dilakukan di ruang pemerintahan, tetapi juga dimulai dari ruang kelas. Dari yang tahap kecil dulu lah, seperti keluarga, ruang kelas, keluarga kita, ruang kelas, ruang kita belajar, dan juga nanti saat kita bekerja nanti, ruang organisasi dan ruang sosial di sekitar kita. Melalui kejujuran sejak dini, kita sedang membangun tameng agar korupsi tidak berkembang. Bayangkan jika setiap orang di Indonesia menolak kecurangan kecil apapun, maka peluang korupsi dalam skala besar akan semakin kecil. Nah, itu yang saya sebutkan tadi. Jika semua masyarakat Indonesia dan pemerintahannya tidak melakukan korupsi sekecil apapun, itu Indonesia bisa menjadi salah satu negara yang saya bilang menjadi salah satu negara yang superpower lah, karena Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah dan juga letak geografis yang sangat bagus. Jadi tinggal ininya saja lah, perilaku kita seperti korupsi ini harus dihilangkan lah, jangan ada korupsi lagi di Indonesia. Oke, selanjutnya, pemberantasan korupsi bukan hanya tentang menghukum pelakunya, tetapi juga mencegah terciptanya pelaku baru. Pencegahan ini dilakukan lewat pendidikan karakter, pembiasan jujur, dan budaya integritas. Oke, jadi setelah ini penjelasan yang tadi, kesimpulannya apa? Kesimpulan yang saya dapat tarik adalah korupsi adalah musuh bersama yang harus kita perangi dari berbagai sisi. Pemberantasan korupsi bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau lembaga hukum, tetapi juga tanggung jawab seluruh masyarakat. Perubahan besar untuk Indonesia yang bersih dapat dimulai dari tindakan yang kecil dan konsisten. Ketika kita terbiasa untuk jujur dalam hal-hal sederhana, maka kita sedang berkontribusi dalam menciptakan masa depan bangsa yang lebih baik. Oke, sekian saja dari penjelasan artikel saya dalam video ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang pantas atau kata-kata yang salah saya penyebutannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Demikian penjelasan artikel saya yang berjudul Melawan Korupsi Dimulai dari Kebijakan Kecil yang Jujur. Terima kasih telah menyimak video ini. Selamat siang.